Ya, selamat datang di kuliah pemrograman web. Kuliah kali ini kita akan menjelaskan mengenai apa itu pemrograman web dan berbagai teknologi yang terkait dengan pemrograman web. Ya, mari kita mulai. Jadi outline dari kuliah kita adalah ada 6 ya, ada 6 materi utama. Yang pertama mengenai HTML. Ya, apa itu HTML akan dijelaskan di sesi chapter yang pertama ini. Kemudian yang kedua ada CSS, JavaScript, ya, PHP, MySQL, dan terakhir contoh aplikasinya. Kelima teknologi ini yaitu HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL ini akan mendasari aplikasi berbasis web. Ya, aplikasi berbasis web itu tidak sekedar sebuah situs ya yang online di internet ya, tapi juga apapun aplikasinya yang memang pola penyajiannya itu berbasis web atau browser. Jadi aplikasi itu adanya di server, dibukanya di browser. HTML adalah Hypertext Markup Language, ya, singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini teknologi ini merupakan bahasa standar di dalam halaman web. Ya, HTML kalau sering saya ibaratkan itu sebagai kalau kita mau bikin baju ya, itu adalah bahan dasarnya. Jadi tanpa adanya HTML web itu tidak akan bisa berjalan ya sebagaimana kita lihat seperti sekarang ini. Lalu HTML itu berkembang. Ya, awalnya merupakan bahasa sederhana berisi markup yang hanya menampilkan teks, kemudian berkembanglah bisa menampilkan multimedia seperti gambar, video, dan sebagainya. Teknologi terkini itu dikenal dengan sering orang menyebutkan HTML5. Itu jauh lebih banyak fiturnya dibanding HTML yang awal. Contoh fitur eh, yang signifikan ada misalnya penyimpanan file di browser atau di lokal, kemudian dukungan terhadap SVG atau scalable vector graphic dan sebagainya. Nah, serta yang signifikan lagi HTML5 itu disupport di mobile. Ya, itu perkembangan dari HTML. Ya, dalam kuliah-kuliah selanjutnya HTML itu akan dijelaskan uh, secara lebih rinci bagaimana programnya, bagaimana bikinnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya CSS ya. CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet ya. Merupakan bahasa style sheet ya, yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup atau bahasa HTML. Jadi di sini ada setidaknya ada 3 fungsi. Ada 3 fungsi. Yang pertama mempercantik halaman web, ya, kemudian membuat layout halaman web dan juga biasanya dipakai untuk template ya, untuk membuat template web. Ya, cascading style sheet ini juga berkembang ya. Awalnya hanya untuk pengaturan tampilan sederhana, mulai dari font, mulai dari pewarnaan, mulai dari ukuran huruf, ya, paragraf, ya, dan sebagainya. Ya, namun berkembang berikutnya sekarang ada yang disebut dengan CSS3. Ya, di CSS3 ini lebih kompleks lagi karena eh, tidak sekedar pengaturan di web atau di browser gitu. Tapi kita bisa ngatur CSS atau tampilan yang akan tampilkan di mobile misalnya atau di device yang lain ya, atau bahkan di tampilan di printer seperti apa. Jadi misalnya kalau di web katakanlah ditampilkan dengan warna yang beragam, tapi pada saat pencetakan warnanya dibatasi hanya mungkin hitam sama putih misalnya. Itu bisa dilakukan dengan CSS. Satu halaman web pada saat cetak akan lain dengan pada saat misalnya ditampilkan di desktop. Demikian juga pada saat ditampilkan di browser dengan komputer atau dengan laptop yang ukurannya cukup besar, itu bisa dibuat berbeda antara
menampilkannya misalnya di mobile dengan ukuran layar yang terbatas. Itu bisa dilakukan dengan bahasa CSS 3. Nah, selanjutnya ini menarik, JavaScript. Ya, JavaScript merupakan bahasa pemrograman sederhana ya di sisi klien atau browser. Jadi ini kegunaannya ya lebih menambah fungsionalitas halaman web. Kembali lagi ke analogi tadi, saat kita mau bikin baju gitu kan, tadi saya nyatakan bahwa yang namanya HTML itu adalah bahannya, ya, bahan dasarnya. Kemudian CSS itu apa ya? Pemanis, pemanis dari baju yang kita bikin. Misalnya ada hiasan di bagian kancing atau di bagian atas dan sebagainya. Kemudian kalau JavaScript itu apa? Itu fungsionalitasnya. Jadi menambah daya guna dari baju yang kita pakai. Misalnya mau ditambahin kantong, ditambahin ada fungsi-fungsi tertentu gitu ya, untuk menaruh pulpen dan sebagainya gitu. Itu analoginya. Nah, lalu teknologi terkadang yang terkini dari JavaScript ya, yang banyak dipakai itu ada namanya Ajax ya. Ajax itu Asynchronous JavaScript and XML ya. Ini merupakan konsep yang boleh dibilang di web modern itu pasti digunakan, di mana memungkinkan kita berkomunikasi dengan server ya, tidak secara langsung tapi melalui JavaScript. Klien atau user pengguna yang mengakses website kita tahunya seolah-olah webnya itu eh, ya tidak berkomunikasi dengan server atau hanya sebagian halaman yang berkomunikasi dengan server. Nah, contoh nyatanya biar lebih jelas adalah pada saat kita buka Facebook misalnya, eh, status wall kita, gitu, yang ada di wall kita, status teman-teman kita itu secara berkala itu akan berubah, ya akan bertambah terus gitu kan, tanpa merefresh halaman secara keseluruhan. Kita juga tidak menekan tombol refresh di browser, tapi dia secara otomatis akan berubah. Itu sebenarnya JavaScript yang berjalan di belakang browser yang akan meriksa apakah ada status baru atau enggak di server. Jadi di update terus seperti itu. Tentang JavaScript. Berikutnya PHP. Nah, ini merupakan bahasa pemrograman yang menurut saya luar biasa karena begitu banyak penggunaannya ya, baik untuk skala kecil, menengah, bahkan skala besar juga banyak orang menggunakan. Ya, PHP sendiri singkatan rekursif yang cukup unik yaitu PHP Hypertext Preprocessor ya. Pertama kali dibuat tahun 94 oleh si Rasmus Ledov ya. Dulu hanya untuk keperluan pribadi, untuk keperluan tugas kuliah ya, tapi saat ini sudah berkembang ya, sudah dikembangkan sedemikian rupa. Versi terakhir versi 5 ya, jadi sudah mencapai versi 5. Ya konon sebentar lagi akan muncul versi yang ke-6. Ya, ini tahun 2000 saja usage-nya, peningkatan penggunaan domain di internet ya, ini sangat signifikan sekali ya. Hampir mungkin mencapai 25 juta ya pengguna atau domain atau situs yang ada di internet itu menggunakan PHP. Itu tahun 2007 saja ya, apalagi sekarang mungkin sudah sangat sangat banyak sekali gitu kan. Ya, mungkin bisa 2 kali lipatnya. Nah, beberapa contoh situs yang dibangun dengan PHP. Ada Yahoo, sebagian Yahoo itu dibangun dengan PHP. Friendster, kalau Anda masih ingat Friendster versi Facebooknya zaman dulu gitu kan. Sekarang mungkin sudah tidak dikembangkan lagi. Ya, Facebook juga demikian, pakai ini, pakai PHP, Wikipedia, WordPress, Joomla, ya, dan banyak sekali skrip-skrip yang kita bisa dapatkan di internet itu menggunakan PHP ya. Nah, berikutnya terkait dengan pembelajaran kita, apa yang diperlukan kalau kita mau belajar PHP ya.
Ada beberapa hal wajib yang harus ada, ya, ada 4 setidaknya yang harus ada. Yang pertama editor. Editor sebenarnya bebas karena PHP tidak mengeluarkan editor sendiri seperti halnya Visual Basic atau .NET yang dia punya IDE bawaan, ya. Tapi kalau di PHP kita bebas memakai editor apapun, Notepad, Dreamweaver, Notepad++, ya, kemudian ada Sublime, saya sekarang pakai Sublime, kan. Pernah juga pakai Genie gitu kan, dan sebagainya, itu bisa digunakan, ya. Tapi jangan pakai Microsoft Word, itu susah nanti karena Microsoft Word nanti repot gitu kan. Setiap kita ngetik huruf pertama jadi besar gitu kan, akan repot sekali gitu kan, ya. Apalagi pakai Photoshop, jangan. Oke, kemudian browser, ya, kita perlu browser untuk apa? Untuk mencoba tampilan webnya, kita men-show tampilan webnya, kita perlu browser. Kemudian yang berikutnya adalah web server. Nah, ini wajib ada karena PHP itu adalah bahasa server side scripting yang nanti harus ditaruh di sebuah web server. Web server ini juga sudah dipastikan terkonfigurasi untuk bahasa pemrograman PHP. Nah, bagaimana konfigurasinya? Ya, ada banyak tutorial, nanti ada banyak cara untuk mengkonfigurasikan. Tapi cara paling mudah adalah kita menggunakan program third party yang sudah packaging, yang sudah mempackage antara PHP, MySQL, Apache dan software-software lain yang memang perlu dalam pengembangan web. Contohnya yang dan saya rekomendasikan adalah pakai XAMPP, XAMPP. Itu sangat recommended untuk kita pada tahap belajar. Lalu nanti kalau memang mau belajar lebih lanjut bisa mempelajari konfigurasinya, itu akan lebih baik. Oke, itu jadi web server harus ada Apache, ya. Yang paling banyak digunakan Apache. Kemudian berikutnya ada database server. Database server itu kayak MySQL, Oracle dan sebagainya. Ya, PHP mau berpasangan dengan database apapun itu oke, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau dilihat dari ibaratnya cinta pertamanya yaitu pakai MySQL gitu kan, karena PHP awalnya memang dibangun dan dalam perkembangannya itu sangat ya, sangat didukung dan mendukung si MySQL itu sendiri, ya. Ya, dalam pembelajaran ini kita akan pakai MySQL karena gratis dan instalasinya juga cukup mudah, ya. Requirement-nya juga tidak terlalu berat. Nah, selanjutnya ini prinsip kerja web server atau prinsip kerja aplikasi berbasis web, ya. Ini sangat perlu kita sampaikan, ya, karena ini adalah dasar dari pemrograman web itu sendiri, ya. Seringkali kalau kita tidak mengetahui ini kita terjadi salah kaprah, ya. Misalnya saat kita membuka file PHP kita pakai browser langsung file open, itu ya tidak salah gitu kan, nggak bakalan berjalan dengan baik gitu. Oke, sederhananya dulu sebuah web server itu bagaimana bekerja. Ada 4 komponen, ada 2 komponen setidaknya, ya, dalam prinsip aplikasi berbasis web. Yang pertama klien, ya. Klien itu apa? Klien itu berupa komputer desktop, ya, yang minimal ada browser. Jadi syarat dari klien itu adalah browser, ya, hanya punya browser. Itu bisa dianggap sebagai sebuah klien, ya. Ya tentunya kalau memang web server ada di jaringan, maka dia ya terhubung ke jaringan juga, ya. Tapi juga memungkinkan nanti web server itu tidak berada di jaringan intranet atau internet, tapi juga berada di komputer yang sama dengan klien. Itu mungkin juga terjadi, gitu, ya. Oke. Berikutnya, yang kedua server. Web server itu apa? Web server ini jangan dibayangkan seperti halnya hardware. Web server itu tidak sekedar hardware, tapi berupa komputer. Jadi syaratnya hanya komputer yang berfungsi sebagai server, di mana di dalamnya terpasang perangkat lunak web server. Jadi syaratnya cuma satu, harus ada web servernya, ya, sebagai aplikasi perangkat lunak. Jadi namanya web server itu jangan dibayangkan hardware, ya, tapi software sebenarnya, ya. Lalu bagaimana makanya klien dan server? Klien pertama kali akan meminta suatu halaman ke web server untuk ditampilkan di klien. Misalnya
Misalnya klien meminta alamat di browser itu google.com gitu. Nah, si klien itu nanti akan mencari ya, eh, alamat google.com itu ada di mana servernya ya. Dia akan kemudian melakukan request ke sana, meminta server, saya minta halaman Google, tolong saya minta halamannya seperti apa ya. Kemudian si server ya diminta oleh si klien ya, dia akan melayani ya, itulah fungsinya web server ya, melayani permintaan web. Kemudian dikirimkan ke klien sesuai dengan permintaannya ya, dan sampai di klien akan ditampilkan di browser ya. Itu dia. Nah, lalu bagaimana sekarang kalau ada PHP? PHP posisinya ada di mana? Ya. Pada dasarnya akan sama saja, antara yang tadi dengan yang dasar tadi dengan kalau ada PHP. Hanya saja di sini mungkin prosesnya akan lebih rumit saat permintaan dari klien itu bukan berupa halaman HTML atau halaman dasar, tapi yang diminta adalah halaman PHP. Ya, secara naturalnya si web server itu sebenarnya tidak mengerti atau tidak bisa menampilkan halaman PHP. Nggak mengerti bahasa PHP, nggak tahu dia. Ya, taunya apa? Taunya HTML, CSS, JavaScript, ya, atau client side scripting tadi, ya. Jadi dia taunya HTML, CSS, JavaScript. Nah, bagaimana kalau klien minta halaman PHP? Nah, si web server itu nanti akan dibantu oleh namanya PHP engine sebagai penerjemah. Jadi dia butuh penerjemah. Di server itu kalau diminta halaman PHP akan meminta bantuan si PHP engine untuk menerjemahkan ke mana? Terjemahkan ke bahasa HTML atau bahasa yang dikenal sama si browser atau si web server. Ya. Jadi pertama mungkin, kemudian bagaimana kalau berkaitan dengan data ya. Yang berhubungan dengan data itu bukan web server tapi PHP-nya. Jadi PHP akan berhubungan dengan database MySQL kalau memang ada kaitannya dengan data, misalnya menampilkan data mahasiswa, maka si PHP itu akan berhubungan dengan MySQL, saya minta data mahasiswa ya, nanti akan dikirimkan ke PHP, baru PHP akan diubah ke dalam HTML, dikirimkan ke klien. Itu dia. Nah, balik lagi sekarang tentang MySQL. Ya. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem berbasis manajemen data berbasis SQL ya. Atau lebih dikenal DBMS ya. Yang kelebihannya adalah multi thread, multi user ya, dan seiring dengan PHP penggunanya juga sangat banyak di web ya. Dan situs resminya adalah di mysql.com ya. Sekarang sudah diakuisisi sama Oracle, tapi masih tersedia yang versi gratisnya. Nah, sekarang ya untuk bagaimana membangun web nanti kita akan pelajari di kuliah-kuliah selanjutnya. Nah, hasil akhir web sebenarnya adalah ada dua kemungkinan. Kita bisa memanfaatkan web itu untuk keperluan di jaringan lokal. Artinya kita tinggal bikin web server sendiri jaringan kita, lalu orang lain di jaringan yang sama bisa buka ya. Atau bisa juga web yang kita buat itu bisa kita online kan ya. Lalu kalau mau online kan butuh apa? Yang pertama butuh web hosting ya. Anda bisa sewa atau bisa cari yang gratisan, walaupun yang gratisan tentu dengan fitur terbatas ya. Jadi kalau mau serius ya tinggal sewa ya. Tidak mahal ya, sewa hosting di Indonesia dengan sekitar 200 sampai 300 mega itu hanya mungkin ya 200 ribuan ya, sekitar 200 ribuan setahun ya, bayangkan setahun ya, berarti hanya sekitar 10.000 ya per bulan ya. Nah, ya makan sekali makan juga udah habis tuh 10.000 gitu ya. Ya. Jadi tapi kalau memang webnya adalah berbasis PHP ya harus cari yang support PHP ya. Oke, kemudian ya tentu kita upload ke sana situs dan juga mungkin database-nya, lalu ya image-image-nya atau gambar-gambarnya ya, kita upload semua ke web hosting ya.
Nah, terakhir kalau memang situs kita memang pengen baik ya, terindeks di Google dan sebagainya, ya kita bisa memasarkan atau mengiklankan atau membuat website kita agar dikenal oleh Google. Ya, cara paling mudahnya adalah ya, penting kita sajikan konten yang menarik di website kita, nanti orang akan berkunjung, ya, orang mencari sesuatu di website kita ketemu dan sebagainya. Ya, itu pembahasan yang lain. Kita fokusnya ke pemrograman webnya. Itu ya, semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan bisa berkirim email ke ahmadim@gmail.com. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi.